Semua pimpinan yang saya hormati serta rekan-rekan anggota Komisi 5 yang saya banggakan, Pak Dirjen beserta jajaran dan Ibu Dirut SDP ya. Selamat datang Pak di ruang rapat Komisi 5. Ini baru pertama kali Pak ya. Saya ingin flashback nuansa mindset Bapak, pikiran beliau nih. Dengan semangat baru ingin meriset semua tata kelola Dirjen Perhubungan Darat supaya bisa lebih memberikan kontribusi terbaik buat bangsa. Gitu kan Pak ya. Mudah-mudahan semangatnya kalau bahasa Sunda tidak almido Pak. Mohon izin Pak Dirjen. Almido itu singkatan seloroh orang Sunda Pak. Alus mimitina doang Pak. Mohon izin Pak. Bagus awalnya aja Pak. Gitu. Kan Bapak sekarang sedang berhadapan dengan ekosistem di Dirjen Perhubungan Darat yang mohon maaf nih ya. Saya juga ikut prihatin tadi. Bu Estu bilang ada bala-bala yang melarang berinteraksi dengan DPR. Wah. Saya kira izin Pak. Langkah awal Bapak adalah meriset mindset jajaran Bapak. Supaya tidak terlibat atau tidak terjebak kepada aktivitas tugas hanya retorika seremonial belaka, menggugurkan kewajiban, berubah posisi kursi dari belakang ke depan, ke depan, ke depan, syukur-syukur di kiri kanan Pak Dirjen, setelah itu pensiun. Kan sayang Pak. Tapi kalau tataran teknis saya tidak mengajarkan Pak, orang-orang Bapak ini orang-orang hebat Pak. Ya. Saya ini Dapil Kabupaten Bogor Pak Dirjen. Bapak adalah Dirjen ketiga yang saya punya kesempatan untuk rapat bareng-bareng. Saya curhatnya sudah 2 dirjen dan tidak ada realisasi. Apa? Pembahasan kita ini terminal tipe A, Pak. Saya mendampingi Pak Presiden waktu peresmian terminal Lewi Panjang Bandung, Pak. Wih, luar biasa, Pak. Lalu beritanya viral, karena saya di samping Presiden, dibully saya, Pak, di Bogor. Jauh-jauh katanya ikut peresmian di Bandung, terminal di kampung sendiri aja nggak beres. Sedih kan, Pak? Bayangkan Kabupaten Bapak, Kota Bogor, Pak. Nggak jauh, Pak. Kalau Bapak jalan sehat tuh nggak sampai 15 menit ke Istana Bogor itu Pak. Tapi semua negara seperti gagap dan gugup gitu. Menyelesaikan terminal Bogor. Nah saya berharap nih Pak, mudah-mudahan Pak Dirjen saya doakan sehat terus. Semangatnya terjaga dan rekan-rekan bisa satu irama, satu frekuensi dengan Pak Dirjen. Ya, untuk melakukan optimalisasi, pembenahan dan pengembangan. Dan kami dipimpin Pak Ridwan, Pak, Bapak yang pimpin kunjungan ke terminal Bogor kan Pak? Nah, kita kan waktu itu di lokasi minta tolong dong kasih timetable-nya, action plan-nya untuk bagaimana mengatasi masalah terminal Bogor gitu kan Pak ya. Sampai hari ini Bapak dapat belum Pak? Belum Pak. Nah itulah kita ya, seremonial retorika. Belum lagi tadi ada bahasa. Nggak penting. Apa? Berinteraksi dengan Dewan. Kan konyol Pak. Kami paham Kak, di Banggar ini lagi bahas Pak. Tadi kami monitor juga Pak anggaran perhubungan untuk 2025. Kebetulan saya dari fraksi Gerindra Pak gitu, ikut menjaga transisi pergantian kekuasaan ini. Nah, saya berharap Pak Dirjen ya ada perubahan mindset, ada semangat baru dan Bapak terjaga semangatnya untuk menata ulang, meriset semua aktivitas di Dirjen Perhubungan Darat supaya cuman bahasanya jangan bahasa-bahasa seremonial, retorika. Dan saya bayangkan ya hari ini ya bahwa Bapak dan Ibu dari jajaran perhubungan darat semangat datang ke DPR hanya untuk menggugurkan kewajiban, mendengar celoteh dewan-dewan, setelah itu angin lalu, bahasa istilahnya apa? Biarkan anjing menggonggong, khalifah berlalu. Sayang kan waktu dan umur kita. Dan saya bilang demi Allah Bapak-bapak dan Ibu-ibu ini pasti pensiun. Tapi apa legasinya? Mengatasi solusi sekedar terminal saja tidak bisa. Di Bogor Pak, Cibinong, Citerep, Sentul, Ciawi Bapak jalan-jalan deh Pak. Saya fasilitasi deh Pak. Kalau perlu berapa orang perwakilan Bapak untuk nginap di Ciawi Pak. Lihat masyarakat tersiksa. Hanya tidak punya terminal di perempatan Ciawi. Sekarang jadi terminal-terminal bayangan. Ya, sementara Bapak dengan gagahnya gitu berhilir mudik ke seluruh Indonesia. Di depan pintu Jakarta saja tidak teratasi gitu ya. Saya mohon maaf Pak Dirjen, saya harus bicara itu karena saya jadi berharap lagi ke Bapak nih. Tadinya saya sudah putus asa nih dengan dirjen-dirjen sebelumnya. Nah sekarang mudah-mudahan Pak Dirjen didoakan hampir 6 juta warga Kabupaten Bogor Pak Dirjen betul-betul bisa merealisasikan harapan kami Pak. Ya. Kemudian Pak, saya berharap Bapak juga ikut memonitor tentang terkait dinamika puncak Pak. Puncak itu jalan nasional Pak. Ya. Pada saat ada penertiban warung-warung yang dianggap ilegal dan seterusnya, akibatnya apa Pak? Gelap Pak jalannya Pak. Ya, Pak Dirjen iseng-iseng Pak, silahkan Pak
main ke ke puncak Pak. Sekarang jalan itu gelap Pak, gara-gara lampu-lampu dari warung-warung itu hilang gitu. Jadi rawan Pak sekarang gitu ya. Saya kira Pak Dirjen mohon dibantu Pak untuk penerangan jalan umum, diatensi juga Pak. Ini saya sebenarnya ketitipan surat dari Pak Bupati Pak untuk disampaikan ke Bapak, minta tolong untuk lampu PJU Pak. Karena itu destinasi andalan juga Pak sebenarnya kan Pak, dan masyarakat banyak beraktivitas di sana. Kemudian Pak, saya harap Bapak juga mendapatkan laporan ya terkait daerah-daerah pertumbuhan baru khususnya di wilayah Jabodetabek Pak ya. Setiap hari banyak titik-titik baru macet Pak karena proses pertumbuhan pemukiman, konektivitas yang membaik, jalan tol dan seterusnya, akhirnya banyak sekali pemukiman-pemukiman baru yang akhirnya menjadi titik-titik macet yang baru Pak. Barangkali itu ada roadmap untuk bagaimana Bapak bisa mengantisipasi situasi itu. Kemudian untuk Parung Panjang Pak, saya tetap harus suarakan Pak, itu dapil saya Pak. Saya kira provinsi, mohon maaf bukan tidak mampu Pak, memang saya kira secara personil dan anggaran sangat terbatas, barangkali Bapak bisa membantu intervensi Pak supaya truk Parung Panjang tidak jadi isu nasional dan rakyat dibiarkan begitu saja Pak. Saya berkali-kali Pak sengaja Pak ke Parung Panjang untuk merasakan penderitaan masyarakat Pak. Ya, saya terjebak macet berjam-jam ya di jajaran truk-truk tambang itu. Ya, tapi negara seperti abai dan tidak hadir, tidak ada personil, jalan yang gelap dan seterusnya. Barangkali Bapak bisa memberikan sumbangsi Pak terhadap penderitaan warga kami Pak. Ya. Kemudian izin untuk ASDP Bu, ya mohon maaf Bu, saya kira saya sempat ingin tahu tentang bagaimana penanganan penyeberangan dari Bali Banyuwangi itu. Saya sengaja juga pakai darat Bu ya. Ibu buka komunikasi Bu yang intens dengan PUPR terutama untuk rencana pembangunan jalan tol ya, kalau tidak salah Probolinggo Banyuwangi kalau nggak salah ya. Nah itu harusnya kalau dibuka komunikasi konektivitas menuju area penyeberangan mendingan direct Bu ya, jangan sampai exit dulu. Nanti sampaikan itu, nanti bisa bicara juga dengan Badan Pengatur Jalan Tol supaya secara khusus karena ujung Jawa itu kan nyebrang akhirnya. Nah maka konektivitasnya itu diprioritaskan supaya tidak lagi exit segala macam itu akhirnya tercampur dengan yang tidak nyebrang maksud saya supaya lebih maksimal. Sehat selalu Pak Dirjen beserta jajaran. Saya mohon maaf kalau tidak berkenan, ini curhat saja ya, mewakili masyarakat Kabupaten Bogor. Jadi kalau dewan ini dianggap tidak ada artinya, jangan salah Bapak Ibu, kami justru adalah pemegang saham, perwakilan pemegang saham bangsa ini ya. Saya masih dengar tadi ada rekan-rekan anggota bicara dengan serius, ada di belakang Bapak ketawa-ketawa seperti melecehkan kami. Ya, saya tidak sebut orangnya, tidak tunjuk orangnya, tapi saya sayangkan Pak. Ya, tolong di reset mindset dari teman-teman supaya pengabdiannya totalitas demi bangsa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.